طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا lillahi da. Ada masa ketika bumi bergetar karena kabar dan langit menahan nafasnya untuk menyaksikan satu langkah kecil manusia yang dalam dirinya mengandung perubahan tak terelakkan bagi dunia. Hari itu, jalan-jalan sempit Yathrib tidak hanya menghamparkan pasir, ia membentangkan karpet doa-doa. Ia menghamparkan kerinduan yang menunggu jawaban. Kaum Ansor, lelaki, wanita, anak-anak, semua keluar dari rumah mereka, membentuk lautan wajah-wajah bersinar. Mereka tidak tahu apa yang akan berubah dalam hidup mereka. Tetapi hati mereka tahu, hari itu bukan hari biasa. Dan di antara riuh itu, mengalir sebuah kidung yang kelak menjadi abadi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Telah terbit bulan purnama atas kami dari lembah Wada. Saat itu, sebuah kota sederhana dengan rumah-rumah dari batu kasar, dengan kebun-kebun kurma yang berbaris malu-malu di sela padang pasir. Bayangkan, sorot mata anak-anak yang belum pernah melihat seorang Rasul. Bayangkan, tangan-tangan kecil mengayunkan ranting kurma, dan para wanita memukul rebana sederhana. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melangkah perlahan. Senyumnya menenangkan lebih dari 1000 khutbah. Tatapannya menyapu kota itu seperti mentari menghangatkan bumi setelah musim dingin yang panjang. Mereka tidak menyambut seorang raja. Mereka tidak menyambut seorang penakluk. Mereka menyambut rahmat yang dijanjikan langit. Dan dari lorong-lorong itu berkumandang syair kerinduan. Syair yang dilantunkan tidak dari hafalan, tetapi dari letupan rasa yang tak mampu ditahan. Namun, sejarah seperti sungai, memiliki banyak cabang. Tidak semua riwayat mengalir dalam satu arah. Dalam catatan sebagian ulama, seperti di dalam Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi, syair ini dikisahkan dinyanyikan saat hijrah ketika Rasulullah pertama kali memasuki Madinah dari Kuba. Tetapi sebagian ahli sejarah seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Iraqi menyuarakan keraguan. Bukankah Thaniyatil Wada yang disebut dalam syair terletak di utara Madinah, sedangkan Rasulullah datang dari selatan? Mereka pun berpendapat mungkin syair ini sesungguhnya dinyanyikan saat beliau kembali dari perang Tabuk setelah berbulan-bulan meninggalkan kota Madinah. Mana yang benar? Kita tidak tahu pasti, tetapi sebagaimana cinta, kadang akurasi sejarah tak sekuat getaran rasa. Yang jelas, suasana haru, cinta, dan syukur, itulah yang abadi. Ada lagi bisikan dalam lembaran kitab-kitab hadis
Riwayat Tola'al Badru Alaina dinilai dhaif. Sanadnya terputus. Beberapa perawi tidak dikenal. Namun siapa yang peduli? Apakah manusia hanya menyintai sesuatu yang sahih sanadnya? Ataukah manusia mencintai sesuatu karena ia membuat hati mereka bergetar? Syair ini, meski sanadnya rapuh, hidup di lidah para pecinta Rasulullah Muhammad SAW selama berabad-abad. Ia lebih kuat daripada tinta sejarah. Ia hidup dalam darah umat ini. Syair itu sendiri adalah kunci keabadian. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Dan wajib atas kami untuk bersyukur selama ada yang menyeru kepada Allah. Ini bukan sekedar syair penyambutan. Ini adalah sumpah suci, sumpah bahwa Madinah dan siapapun yang mendengarnya akan selalu berhutang budi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sumpah bahwa selama hidup mereka akan menjadi para penyeru kebaikan, penjaga warisan, cahaya itu sendiri. Sejak hari itu, Tola'al Badru Alaina menjadi suara umat. Ia dilantunkan saat kelahiran anak-anak, dinyanyikan saat perayaan pernikahan, menggema di perayaan Maulid Rasulullah Muhammad SAW, menghiasi upacara-upacara keagamaan dari Maroko hingga Indonesia. Di Turki Utsmani, syair ini menjadi lagu resmi dalam upacara penyambutan tamu kehormatan. Di negeri-negeri Asia Selatan, ia dinyanyikan dengan irama yang lebih mendayu. Di Nusantara, ia menjadi bagian dari tradisi haul dan maulid, mengikat hati-hati umat yang merindu Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa, teman-teman, setelah 14 abad berlalu, kita masih tersentuh saat mendengar bait-bait ini? Karena Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya sejarah. Beliau adalah denyut kehidupan, dan setiap mukmin dimanapun berada membutuhkan kehadiran beliau dalam hati. Sebagaimana Madinah dulu membuka pintunya dengan penuh harap. Tola'al Badru Alaina bukan sekedar tembang nostalgia. Ia adalah kompas jiwa. Ia adalah doa dalam bentuk kidung. Ia adalah bukti bahwa di tengah dunia yang penuh gejolak masih ada hati yang bergetar memanggil cinta yang sejati. Maka, mari dalam keheningan ini kita hadirkan kembali gema itu. Bukan hanya dengan suara, tetapi dengan hati. Bayangkan, kita berada di lorong-lorong Yathrib. Bayangkan, kita melihat sosok yang berjalan dengan sinar keagungan. Bayangkan, kita mengangkat tangan kita dan bersama kaum Ansar, kita bernyanyi, kita menembangkan Tola'al Badru Alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Telah terbit bulan purnama atas kami dari lembah Wada, dan wajiblah atas kami untuk bersyukur selama ada yang menyeru kepada Allah. Selamat datang wahai yang membawa cahaya. Selamat datang wahai kekasih hati. Selamat datang wahai Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih teman-teman sekalian.